4 hari lalu kalau tidak salah ya, kita berhasil melakukan pencegahan terhadap 18 calon pekerja migran Indonesia yang hampir diberangkatkan secara tidak resmi di Singapura atau ke Singapura. Mereka kita selamatkan, mereka kita berikan pelindungan, ditempatkan di shelter milik BP2MI, dan informasinya Rabu atau Kamis akan segera dikembalikan ke kampung halamannya. Nah, ini contoh ya Sobat Migran bahwa tugas BP2MI tidak hanya menempatkan orang dalam penempatan yang dimana prosesnya ya BP2MI menangani A sampai Z itu untuk G2G, walaupun untuk P2P tidak A sampai Z karena tentu sudah menjadi urusan dari P3MI penempatannya, tapi negara BP2MI bisa intervensi melalui pemeriksaan dokumen, memastikan dokumennya lengkap, asli, kemudian juga melaksanakan orientasi pra penempatan OPP dan melakukan pencatatan ya, apa yang disebut IPMI atau dulu disebut IKTKLN ya, pencatatan, bukan dokumen, pencatatan. Nah, untuk yang hasil pencegahan 4 hari lalu kita menyelamatkan kurang lebih ya 18 anak-anak muda, perempuan semua yang hampir diberangkatkan secara tidak resmi ke Singapura. Sampai hari ini mereka diselamatkan oleh negara di shelter BP2MI atau rumah singgah. Kemudian mereka diminta keterangan oleh pihak kepolisian ya, itu prosedur. Dan tadi Kepala BP3MI Banten mengabarkan akan segera dipulangkan pada hari Rabu atau Kamis. Nah, tidak hanya saat kita amankan ya, makan, minum ditanggung, peralatan mandi kita berikan, tapi juga nanti tiket kepulangan itu disiapkan oleh BP2MI. Nah, semakin paham kan, tugas BP2MI tidak hanya urusan penempatan ya, tapi juga bagaimana melakukan pelindungan dalam hal pencegahan mereka yang akan diberangkatkan secara tidak resmi ke negara penempatan. Kalau pelindungan untuk mereka yang sudah di luar negeri, sudah jelas kan, terinfo selama ini bahwa selama di luar negeri mereka yang disebut WNI, apakah pelajar, mahasiswa, atau pekerja, mereka menjadi tanggung jawab perwakilan Republik Indonesia ya, di bawah Kementerian Luar Negeri kita. Nah, kalau sudah tiba di Indonesia menjadi tanggung jawab BP2MI. Sobat Migran, kita juga ingin mengupdate ya beberapa kasus yang penanganannya on proses, sedang berjalan ya, hampir setiap hari, setiap waktu ya, masuk lewat tim kami maupun yang langsung lewat handphone saya. Saya fokus pada 2 kasus nih. Satu terkait kasus yang di Timur Tengah. Itu kasus yang terakhir gimana Pak? Kasus yang terakhir? Yang terakhir yang Erningsi Pak. Erningsi yang Hong Kong kan? Iya ya. Ya gimana tuh? Yang Erningsi tadi sudah diterima oleh KBRI Pak. Jadi tadi bersama dengan majikannya, setelah dari agensi terus dibawa ke KJRI. Saya minta untuk dibawa ke KJRI. Nah, setelah sampai di KJRI tadi diterima oleh petugas di sana. Nah, lalu disampaikan mengenai kondisi yang bersangkutan sebagaimana tadi yang sudah saya screenshot WA-nya Pak. Jadi ternyata PMI ini diterminate oleh majikannya bukan karena dia melakukan pelaporan mengenai overcharging, tetapi karena memang menurut majikannya si PMI ini kurang dalam hal kemampuan berbahasa, sehingga pada saat majikan melakukan perintah ini itu ada beberapa ya sering tidak pas gitu. Kurang kemampuan berbahasa. Dia Erningsi itu berangkat kapan? Kemampuan bahasa Pak. Berangkatnya kapan ke sana? Ke Hong Kong? Kalau tidak salah 2022 Pak itu. 1 tahun lalu. Nah, kalau P2P ini kan tanggung jawabnya perusahaan ya, bukan G2G. Nah, kalau misalnya ada masalah, orang kok berangkat dengan kemampuan bahasa yang tidak cukup, berarti kan perusahaan itu yang salah dong saat mereka di BLKLN kan, saat pelatihan. Nah, penyiapan kompetensinya Pak. Ya, nah kalau penyiapan kompetensinya belum cukup, kenapa sampai keluar itunya, sertifikasi kompetensinya? Nah, itu yang kita tidak bisa memastikan karena kan sekarang kita sudah tidak punya kendali lagi untuk mengecek
sertifikasi kompetensi BLK, Pak. Ya, perusahaan itu kan berdirinya, izinnya dikeluarkan oleh Kemnaker, ya kan? Ya artinya dijelaskan ke publik, kadang kalau publik yang menganggap semua penempatan ini tanggung jawab BP2MI. Nah, harusnya teman-teman Kemnaker benar-benar melakukan pengawasan kepada setiap perusahaan yang akan menempatkan pekerjanya, kan? Gitu. Apakah pelatihannya sudah dilakukan secara benar atau tidak, gitu kan? Ya, termasuk BNSP-nya. Bagaimana BNSP kok bisa mengeluarkan sertifikat atau apa ya, dokumen sertifikasi terhadap seseorang terkait kompetensi, tapi ternyata ada masalah seperti yang dihadapi Erningsih. Ya, masa udah 3 tahun nggak terbit-terbit? Ya, itu sampai sekarang kenyataannya belum ada, Pak. Ya, PP-nya kan udah 3 tahun, harusnya kan tindak lanjut peraturan di bawahnya kan Permenaker. Itu diingetin dong, Bapak sering komunikasi sama mereka nggak, teman-teman? Kemnaker diingetin lah. Sudah, Pak, saya sudah kemarin pada saat rapat di undang evaluasi Sisko itu saya sudah sampaikan ke Pak Rendra, Pak. Nah, terus apa jawabannya? Ya, beliau sampaikan sedang progres disiapkan, katanya gitu. Iya, ya kita kan cuma mampu mengingatkan juga kan. Bukan kewenangan kita ya. Kita hanya bisa mendorong, Pak, mengingatkan, mendorong, tidak bisa memaksa. Oke, jadi itu siapa nih? Erningsih udah di KJRI udah. Ya, tadi sore di KJRI, Pak, terus disampaikan majikan sudah memberikan biaya 1 bulan gaji. Oke. Atas dilakukannya determinate tadi, karena itu sudah menjadi merujuk aturan yang berlaku di Hong Kong, Pak. Gitu. Oke. Nah, terus setelah itu disarankan untuk menurut regulasinya Hong Kong, dia harus keluar dari Hong Kong dulu, harus kembali ke Indonesia dulu. Kalau nanti mau masuk kembali ke Hong Kong harus keluar dulu dari Hong Kong saat ini. Nah, itu yang interminate begitu, itu nggak sedikit loh, ya, yang dimaksud keluar Hong Kong itu tidak ke Indonesia. Dia keluar ke Macau. Mereka keluarnya ke Macau. Shenzhen, Pak, ke Macau misalnya juga kan? Bisa juga ke Macau, bisa juga ke Shenzhen. Ya itu gimana ya cara Naker mengawasinya ya terhadap hal itu atau KJRI. Ya, itu nanti gini. Case-case seperti ini harus menjadi perhatian serius kita walaupun bukan kewenangan kita. Kita tidak boleh selalu posisinya tuh defensif atau menunggu. Oke, bahwa itu bukan kewenangan kita, tapi kita lebih baik mengambil inisiatif. Ya. Identifikasi, inventarisir, kalau bisa di breakdown langsung siapa saja mereka, ya, yang mengalami interminate itu, dia pulangnya kemana, kan gitu ya. Kemudian itulah yang didorong KBRI, ayo dong ambil sikap, Naker ayo dong ambil keputusan apa. Kan jelas itu bukan wewenang kita.